Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Laraswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya antara kedua video tersebut. Yang pertama itu ada pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada 6, dan yang pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada 5. Yang pertama, teori pengambilan sumber daya alam secara optimal. Ada 2 syarat umum. Yang pertama, syarat umumnya produsen mencapai keuntungan maksimum jika harga barang sama dengan biaya produksi marginal untuk barang sumber daya alam. Karena memiliki biaya alternatif, maka syarat umum itu harus diubah di mana efisiensi optimum akan dicapai jika barang sumber daya alam itu sama dengan biaya marginal ditambah biaya alternatif. Yang kedua ini ada royalti atau biaya alternatif itu harus selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu atau dinyatakan saat sekarang atau present value sehingga itu tidak berubah sepanjang waktu atau tetap. Yang kedua, pengaruh persediaan sumber daya alam. Ini ada 3 hubungannya. Yang pertama ada hubungan positif, yakni jika persediaan naik, maka biaya produksi juga akan naik. Jika hubungannya netral, maka ia tidak memiliki pengaruh dalam persediaan produksi. Yang negatif, di mana ketika persediaan naik, maka biaya produksi ini akan turun. Hubungan negatif ini juga diartikan semakin sedikitnya sumber daya alam yang ada di bumi ini sebagai persediaan, maka akan tinggi pula biaya produksi atau biaya pengambilan sumber daya alam ini. Karena barang sumber daya alam ini sedikit yang ada di bumi, maka perlu biaya yang cukup besar untuk mengambil sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, ada ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam. Umumnya, ketidakpastian ini dicerminkan tingkat bunga yang relatif tinggi. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi pula tingkat kenaikan harga, dan dengan sendirinya juga akan semakin cepat untuk pengambilan sumber daya alam. Pengaruh ketidakpastian ini akan mengakibatkan 2 kejadian. Yang pertama, ada deflasi. Deflasi ini, ketidakpastian seperti ini memiliki hubungan yang positif dengan jarak waktu pengambilan keputusan untuk mengambil sumber daya alam yang akan mengarah pada saat sekarang, atau deflasi seperti halnya jika terjadi peningkatan bunga. Pengaruh ketidakpastian ini juga akan berakibat akan konservasi jika adanya pengaruh ketidakpastian berdampak pada konservasi jika ada kepastian permintaan sumber daya alam di masa yang akan datang. Yang keempat ini ada model penggunaan sumber daya alam pulih secara optimal. Konsep ini didasarkan kriteria manfaat dan biaya yang standar untuk memaksimumkan nilai sekarang dari penerimaan bersih. Yang kelima ini ada kepemilikan bersama. Dapat terjadi dengan adanya kepemilikan sumber daya alam oleh umum. Umumnya ini perusahaan memasuki suatu bidang usaha secara bebas dan tidak ada perjanjian kerjasama, maka masing-masing perusahaan ini akan mengabaikan biaya alternatif atau royalti dalam pengambilan sumber daya alam saat ini. Sehingga ini kepemilikan bersama ini dapat mengancam kepunahan. Lalu ada cara untuk mengatasi eksploitasi ini secara bersama. Yang pertama, mendefinisikan hak penguasa atau hak kepemilikan sumber daya alam. Kesimpulannya ini, pengelolaan sumber daya alam dapat dinyatakan bahwa produsen selalu berusaha mengambil barang sumber daya alam untuk memaksimumkan keuntungan atau manfaat, yaitu menyamakan harga dengan biaya pengambilan ditambah biaya royalti. Keenam, ada pencemaran. Biasanya semua pihak ini boleh membuang asap pabrik maupun bau busuk ke udara, air limbah dibuang ke sungai atau danau, serta rusaknya pemandangan karena munculnya bangunan pencakar langit. Ini dilakukan oleh umum atau publik sehingga mereka bebas. Lalu ada cara efektif, yakni membatasi kebebasan mendapatkan jasa lingkungan. 2, memberi nilai pada lingkungan. Selanjutnya, ada pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di ini ada 5 materi, yakni
teori pengambilan sumber daya alam secara optimal. Ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat umumnya harga barang yang dihasilkan harus sama dengan biaya produksi marginal untuk barang sumber daya alam karena memiliki biaya alternatif. Efisiensi optimum ini akan dicapai jika harga barang sumber daya alam sama dengan biaya marginal ditambah biaya alternatif. Yang kedua, ini sumber daya alam memberikan manfaat bersih yang sudah optimum jika dengan perubahan alokasi. Pengelolaan tidak berada di posisi lebih baik, ini berarti pengelolaan berada di tingkat operasi yang efisien, yaitu pada keadaan Pareto optimum. Yang kedua, ada keadaan tingkat harga sumber daya alam. Ada pola perubahan royalti, yakni agar tercapai pengambilan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sosial bersih yang optimum, yaitu royalti harus meningkat dengan laju sebesar tingkat bunga. Yang ketiga, ini pola perkembangan produksi. Produksi pasti akan berkurang dengan semakin habisnya sumber daya alam yang tersimpan di dalam bumi ini, yang memiliki dampak harga barang yang bersangkutan. Maka sebaliknya, penemuan baru memungkinkan tidak segera habisnya sumber daya alam yang akan berdampak terhadap barang sumber daya alam ini bersifat menurunkan harga. Yang keempat ini ada pengaruh persediaan sumber daya alam. Ini ada 3 pengaruhnya. Yang pertama, hubungan positif, yakni semakin banyaknya persediaan sumber daya alam, akan semakin murah biaya pengambilan sumber daya alam tersebut. Jika hubungannya negatif, maka semakin sedikitnya persediaan sumber daya alam karena semakin tingginya biaya pengambilan sumber daya alam tersebut. Jika hubungannya netral, maka ia tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap pengambilan atau pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya ada pengaruh persediaan terhadap biaya pengambilan. Yang pertama, biaya pengambilan ini merupakan fungsi dari jumlah barang sumber daya alam yang diambil dengan jumlah persediaan yang ada. Yang kedua, perubahan biaya karena perubahan persediaan. Semakin langkanya persediaan, nilai royalti akan meningkat jauh lebih lambat daripada tingkat bunga yang berlaku. Yang ketiga ini perubahan biaya produksi, yakni persediaan sumber daya alam diartikan sebagai dividen karena menyimpan barang sumber daya alam. Yang kelima ini ada ketidakpastian pengambilan sumber daya alam. Umumnya ketidakpastian ini dicerminkan oleh tingkat bunga yang lebih tinggi. Maka semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi pula tingkat kenaikan harga, dan dengan sendirinya juga semakin cepat pengambilan sumber daya alam atau berakibat sebagai deplisi. Selanjutnya ini ada pengaruh ketidakpastian terhadap persediaan sumber daya alam, yakni memiliki hubungan positif dengan jarak waktu pengambilan keputusan untuk pengambilan sumber daya alam. Pengaruh ketidakpastian ini terhadap permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Kenaikan harga barang tanpa adanya ketidakpastian akan menurunkan jumlah barang sumber daya alam yang diambil, dan penerimaan akan menurun. Dua, ini ada penawaran. Ketidakpastian membuat pengambilan sumber daya alam berkurang atau konservasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemahaman materi video 1 dan video 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.